Kopi dulu. Oke, kita lanjut ya. Di sebuah tempat di dalam keji 1998. Aku tak pernah tahu nama si mata merah yang sesungguhnya. Setelah beberapa hari tergeletak mati di dasar laut, aku juga tak pernah tahu secara jelas lokasi penahanan kami. Aku juga tak pernah tahu secara jelas lokasi penahanan kami. Apakah mereka meletakkan kami di sebuah penjara atau sebuah markas? Sebaliknya, si mata merah dan para hambanya mengetahui nama asli dan nama-nama samaranku selama kami semua dalam pelarian sejak Juli 1996 lalu. Dia bahkan mengetahui nama bapak, ibu, dan asmara. Pekerjaan bapak, pekerjaan ibu. Dia tahu lokasi rumah kami di Ciputat dan kampus asmara di Salemba. Ini sungguh mengerikan. Satu hal yang aku ketahui, mata merah adalah salah satu manusia paling keji yang pernah aku temui. Itu kusimpulkan karena di sebuah pagi, hari ketiga, yang kuperkirakan tanggal 15 Maret 1998, kami dibangunkan oleh bunyi trompet yang memekik-mekik. Samar-samar ku dengar suara orang berbaris-baris dan derap sepatu. Aku semakin yakin kami berada di sebuah markas. Entah markas apa. Kedua tanganku masih terikat pada ujung setiap wellbed. Aku juga bisa mendengar suara lenguhan Daniel yang pasti baru bangun. Dari suara dengkur Alex yang halus diselingi bunyi mesin pendingin. Aku menyimpulkan di ruang yang luas itu hanya ada kami bertiga. Aku tak tahu di mana mereka menyekap sang penyair dan Sunu. Aku bahkan tak tahu apakah kawan-kawan lain masih aman dalam pelarian atau sudah tertangkap dan dikurung di tempat lain. Di dalam mimpi-mimpiku, aku bukan hanya bertemu sang penyair, tetapi sesekali aku bertemu dan bertengkar dengan Naratama. Pertemuanku dengan sang penyair adalah sebuah mimpi yang tak ingin membuatku bangun kembali. Mimpi yang tuduh sekaligus menyedihkan karena entah bagaimana, aku menyadari pertemuan itu akan berakhir. Sedangkan mimpiku bersama Naratama adalah mimpi buruk dan membuatku berkeringat ingin menjerit. Kemana Naratama? Mengapa dia selalu tak ada ketika kami dalam keadaan genting? Aku teringat cerita Kinan, 2 tahun lalu. Sebelum kami dinyatakan buron oleh pemerintah, Kinan ditugaskan ke Tandes, Surabaya bersama Sunu, Julius, Gusti, dan Naratama. Mereka mengawal buruh 10 pabrik menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Saat itu aku berasa saja ditunjuk menjadi Sekjen Winatra dan Bram menugaskan aku pindah ke Jakarta. Karena unjuk rasa yang intens dan melibatkan ribuan buruh, tentara merasa mempunyai alasan menangkap mereka. Kami dibawa ke dalam suatu ruangan dan digabung bersama mahasiswi lain. Sedangkan Sunu, Julius, dan Gusti diinterogasi di ruang sebelah. Mereka ingin mencari bukti bahwa Kinan dan kawan-kawan adalah dalang unjuk rasa itu. Kata dalang menjadi buruk selama 10 tahun terakhir karena tidak ada lagi merujuk pada seni pertunjukan wayang. Menurut Kinan, di ruangan itu dia harus membuka bajunya hingga hanya menggunakan celana dalam dan bra karena beberapa polwan yang memeriksa mereka sibuk mencari-cari sebuah rekaman video. Untung saja mereka tidak menemukan apa-apa karena video itu sudah kami amankan. Demikian Kinan mengisahkan padaku sembari tertawa-tawa. Seolah-olah yang dialaminya adalah suatu yang lucu. Setelah Kinan dan kawan-kawan ditahan selama 3 hari, mereka dilepas dan bubar ke tempat kos masing-masing. Pernyataan pertama Sunu ketika mereka semua keluar dari kantor polisi adalah, "Mana video itu? Di mana Tama?" Di mana dia? Belakangan menurut Kinan, Naratama mengaku berhasil kabur bersama video yang dicari itu ketika unjuk rasa mulai dibubarkan polisi. Apa sih isi video itu? Ternyata isinya hanya beberapa latihan teater sang penyair dengan para buruh pabrik. Sebetulnya tidak berbahaya, tetapi saat itu sang penyair dan puisi-puisinya menyebabkan pemerintah dan tentara sewot. Maka kami merasa apapun yang bersangkutan dengan sang penyair yang bisa membakar semangat aktivis buruh sebaiknya disimpan dulu. Aku menelan kembali pertanyaan berikutnya
yang mengganggu pikiranku tentang bagaimana Naratama bisa lolos dari intaian Intel. Tetapi Kinan tahu betul, aku selalu curiga pada Tama. Dia tersenyum mengatakan, "Laut, nanti kau sendiri akan mengalami. Mungkin ada sebagian dari kita yang kena tangkap. Sebagian berhasil menghindar. Itu kan biasa." Karena Kinan masih menaruh kepercayaan yang begitu besar pada Naratama. Aku berusaha membunuh kecurigaanku kepadanya. Aku berusaha membunuh kecurigaanku terhadapnya. Asu. Sekali lagi kepalaku disiram air dan es batu. Bangun anjing. Mereka pasti memiliki lemari es gigantik karena gemar sekali membangunkan kami dengan seember es. Terdengar Daniel berteriak dan menyumpah-nyumpah. Alex terdengar menggeram-geram, sedangkan aku masih mencoba berdamai dengan setumpuk darah kering pada bibir, wajah bengkak, dan tulang hidung yang patah, yang membuatku sulit bernapas. Aku hanya bisa berharap kepala dan sebagian badanku yang basah oleh siraman es ini akan kering dengan sendirinya karena kedua tanganku masih diikat ke pojok velvet. Salah seorang dari mereka mendekatiku. Aku bisa merasakan tangan sebesar kayu blok itu mencengkram pergelangan tanganku. Ajaib, rupanya dia tengah membuka kedua ikatan tanganku. Tetapi mereka tetap membiarkan mataku tertutup. Belum sempat aku menggaruk-garuk tanganku yang gatal bukan main, mereka memaksaku berdiri dan berjalan. Tak ada pilihan untukku selain patuh, berdiri, dan mencoba berjalan. Baru beberapa saat, langkah sebuah kaki menendang punggungku. Aku terjerembab, dan seseorang memaksa aku duduk di sebuah kursi lipat. Lalu mereka memborgolku kembali. Aku bisa mencium bau rokok dan aroma kopi. Kudengar suara sendok yang mengaduk-ngaduk gelas dan hirupan pertama kopi. Bau rokok dan kopi dan rasa represi yang mengungkungku memberi pesan bahwa si mata merah ada di hadapanku. Sudah ingat di mana tempat persembunyian Kinanti? Benar, itu suara si mata merah. Berat dan menekan. Aku tak menjawab karena aku memang tak tahu di mana Kinan bersembunyi dan bersyukur bahwa dia belum tertangkap. Winatra, apa artinya? Suara berat dan tenang si mata merah itu terasa menekan. Aku memutuskan tidak menjawab. Jika dia tahu secara rinci tentang keluargaku, pasti dia juga sudah tahu kegiatan Winatra dan Wirasena. Tiba-tiba suatu tinju melayang ke perutku. Ah, Winatra dan Wirasena. Ini semua anak Didi Arifin Bramantyo yang sudah membusuk di penjara. Masih juga kalian setia pada anak kurus itu? Si mata merah tertawa kecil. Laut, kita diskusi saja. Ayo santai. Dia mendehem yang diterjemahkan sebagai sebuah perintah oleh salah satu anak buahnya. Rupanya perintah itu adalah membuka kain hitam yang sudah lama melekat menutupi mataku. Sejalur sinar lampu neon menghantam mataku. Aku merasa kepalaku berdenyut dan mataku seperti tak berfungsi. Segala yang ada di hadapanku terlihat kabur karena mataku terlalu lama dibebat kain hitam. Perlahan-lahan aku bisa melihat Daniel dan Alex. Kami berada di sebuah ruangan yang cukup besar dengan 3 tempat tidur velvet yang saling berjauhan. Tapi kali ini kami bertiga tengah berhadapan dengan interrogator seperti mahasiswa yang tengah berhadapan dengan dosen. Daniel dan Alex masih mengenakan kain penutup mata dan tengah diinterogasi meski kali ini tak lagi diselingi tinju dan siksaan. Aku bisa mendengar sekilas Daniel ditanya mengapa kami menentang Orde Baru dan sang interrogator menggertaknya sambil menghantam meja. Sementara Alex yang duduk beberapa meter dariku tampak lebih tenang. Aku tak paham mengapa aku satu-satunya yang diperbolehkan melihat semua ini. Kami dipisahkan oleh sebuah meja lipat dengan para interrogator. Di hadapanku, si mata merah duduk menatapku dengan seksama, dan di meja kulihat ada sebuah gelas kaleng berwarna hijau apel yang pasti berisi kopi panas karena aku bisa mencium aromanya. Di kiri kananku berdiri 2 lelaki sebesar pohon yang tempo hari menculikku. Mereka masih mengenakan saibo sehingga aku tetap tak bisa melihat wajah mereka. Tetapi aku mengenali tubuh mereka yang besar. Si mata merah menyodorkan sebuah gelas kaleng berisi kopi panas itu. Minum. Aku diam menatap kepul uap kopi itu. Apakah kopi itu mengandung racun? Mengapa pagi ini mereka sedikit beradab? Atau mungkin itu metode mereka?
Atau mungkin itu metode mereka? Bertanya-tanya baik-baik pada pagi hari, lalu menyiksa pada siang hari, kemudian menghirup darah kami pada malam hari. Demikiankah cara kerja mereka? Minum, si mata merah setengah memaksa. Aku mengambil gelas kaleng itu dengan tangan gemetar. Kedua tanganku sepanjang malam diikat di kedua ujung tempat tidur velvet sehingga rasanya hampir tak berfungsi. Aku menghirup kopi itu sedikit saja. Jadi seandainya ada racun, aku tak langsung mati. Si mata merah mengambil sebungkus rokok dari sakunya dan mengambil sebatang. Dia menyalakan rokok itu dan menghembuskan asapnya. Kenapa kalian berniat mengganti presiden? Urusan apa kalian anak-anak kecil mau mengganti presiden? Tiba-tiba saja aku kepingin sekali menjawab. Kalau kami memang hanya anak kecil, kenapa Bapak merasa terancam? Lelaki sebesar pohon di sebelah kiriku menggampar kepalaku dengan tangannya yang sebesar tampah. Aduh, aku merasa wajahku pecah berkeping-keping. Bibir dan hidungku penuh darah. Aku mengelap bibirku yang sudah sangat bengkak itu. Mata merah menghela napas dan menatapku dari kepala ke kaki bolak-balik. Winatra, aku diam. Apa arti Winatra? Kini aku yang penasaran reaksi si mata merah. Maka aku memutuskan menjawab. Membagi secara rata. Mata merah menatapku. Bibirnya mencibir. Membagi secara rata? Seperti ajaran komunis begitu? Ya enggak lah. Semua ajaran baik kan memang menyuruh kita berbagi. Ajaran orang tua, ajaran semua agama, dan juga sila kelima Pancasila kan juga berbicara soal keadilan sosial. Aku menjawab dengan normatif yang membuat si mata pohon semakin beringas. Sok ngajarin lagi. Kalian ikut-ikutan PKI. Pidato Arifin Bramantio kan membela petani dan buruh, persis PKI. Pidatonya membela semua rakyat Indonesia yang miskin. Kataku mulai bosan dengan kebodohan klise mereka. Si manusia pohon nyaris menghajar mukaku, tapi si mata merah menahan. Wirasena, tanyanya. Wirasena kenapa, Pak? Artinya, para pemberani. Mereka tertawa keras, terbahak-bahak seperti sekumpulan belekuk. Sehingga aku bisa melihat melalui ekor mataku bagaimana orang-orang yang tengah menginterogasi Daniel dan Alex menoleh. Mereka memang sok berani, kepingin mencabut 5 undang-undang politik. Si mata merah mengusap air matanya saking gelinya. Gila anak-anak ini. Bosmu sudah tertangkap. Tiba-tiba si manusia pohon sebelah kiriku menyela. Dia sudah membusuk di Cipinang sana bersama Sanana. Hei, kalian coba ceritakan urusan apa dengan anak-anak tim-tim, Urusan di tanah air saja nggak beres, kalian ikut-ikutan urusan di tim-tim. Aku diam karena tim-tim memang lebih bagian Julius dan Dana. Mata merah kembali menghisap rokoknya dan membuang asapnya tepat ke wajahku. Begini, terserah kamu mau bungkam atau bersuara. Kinanti akan tertangkap suatu hari. Aku masih diam. Si mata merah mengabsen nama-nama anak Wirasena dan Winatra, satu persatu. Dan aku sengaja tidak memberi reaksi apapun. Aku hanya heran mengapa dia sama sekali tak menyebut nama Naratama. Juga para pelukis teman kalian, para seniman. Si mata merah tersenyum. Tampaknya dia bisa membaca horor di mataku ketika dia menyebut kata seniman. Abi, Hamdan, Coki. Aku masih diam, mulai terbiasa bersikap seperti patung. Dan tentu saja si kecil manis Anjani. Tai. Aku tak bisa berontak dan mencoba melepaskan diriku. Tanganku diborgol dan sekaligus diikat pada kursi lipat jelek ini. Aku mengguncang-guncang tanganku dengan sia-sia dan para manusia pohon cuma terkekeh-kekeh mengeluarkan duit dari kantong mereka. Apa gua bilang? Pacarnya si kecil Anjani, bukan Kinan mana? Aku berharap para malaikat bisa melindungi mereka. Sungguh. Biarlah kami saja yang ditangkap, ditinju, diinjak, atau tai. Si mata merah menyudutkan rokoknya ke lengan kananku. Lengan kiri, telapak kanan, telapak kiri. Perlahan dan membakar. Aku menjerit-jerit dan dia tersenyum senang. Bayangkan kalau kulit Anjani yang putih itu aku perlakukan seperti ini. Aku menahan diri untuk tidak murka. Semoga dia tak memperhatikan gemeletuk gigiku. Pantas saja, Bram melarang sesama aktivis Sunatra untuk jatuh cinta. Beginilah akibatnya.
Cara menyudut pacarmu itu ada seninya, si mata merah tersenyum. Mula-mula aku akan menyudut ujung kakinya yang putih dan mungil itu. Lalu perlahan naik ke betisnya. Cus cus, dia mengatakan itu sambil menyudut pipiku. Aku menjerit-jerit. Si mata merah berlagak tuli dan meneruskan keasyikannya berfantasi. Aku yakin orang semacam dia hanya bisa orgasme setelah puas menyiksa orang lain. Biasanya perempuan senang dielus-elus pahanya. Ya enggak? Mata merah tersenyum memainkan batang rokoknya yang menyala-nyala. Di paha kiri 2 kali sundut. Di paha kanan 2 kali sundut, lalu ke tengah, ke fa. Entah dari mana tiba-tiba aku saja mendapatkan kekuatan untuk bangun bersama kursi lipat jelek itu dan menyeruduk mata merah. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah badanku habis diinjak-injak si manusia pohon dan manusia raksasa. Mungkin aku akan mati. Karena kali ini aku melihat sang maut berdiri di hadapanku, hitam dan tinggi serta bersinar-sinar. Lalu dia mengatakan, "Kau belum mati, Laut." Cinta datang begitu saja tanpa rencana. Tanpa pengumuman dia lahir dan tumbuh sebagai reaksi pertemuannya dengan sekuntum bunga. Aku ingin muntah mendengar ucapan Naratama. Dia tengah sok berpuisi di samping Anjani yang asyik melukis tokoh Sita berbaju hitam di dinding belakang rumah hantu. Anjani tampak terus mengusapkan kuasnya ke dinding seperti tak terpengaruh ucapan Tama. Hanya beberapa meter dari mereka, aku menyaksikan keduanya dari jendela dapur sembari merebus air untuk memasak mie instan. Malam sebelumnya, kami habis berdiskusi dan Daniel terserang flu. Batuk, semprak-sempruk, pilek, dan sedikit demam. Air mendidih dan aku memasukkan beberapa lembar kulit ayam yang kuperoleh dari tukang sayur. Kuiris bawang putih kecil-kecil, lalu kucemplungkan ke dalam kaldu. Dari jendela, aku bisa mendengar suara Naratama yang sengau itu merayu Anjani dengan cara membicarakan puisi-puisi Rendra dan mural Diego Rivera. Lelaki ini memang tai, karena tampaknya tak pernah kehabisan referensi. Masukkan mie. Sang penyair menyentak dan membuatku agak malu. Mie instan aku keluarkan dari bungkusan. Lalu aku memasukkan mie, potongan cabai rawit, dan bumbu yang sekejap menimbulkan wangi yang sedap. Aku tahu ini bukan menu yang akan membahagiakan ibu yang selalu mengkhawatirkan soal nutrisi kami. Tetapi untuk kehidupan mahasiswa dan aktivis, mie instan buatku sudah cukup mewah karena akhir dari masakan serba cepat ini akan ditiup dengan sebutir telur. Sekadar ingatan, telur adalah barang berjuis di rumah hantu. Maka lazimnya aku menyembunyikan telur di pojok lemari es agar tidak disabet anak-anak lain. Upaya yang sia-sia, karena biasanya mereka semua tahu tempat persembunyian makanan. Mas, ceritakan ketika dulu kau melamar Mbak Aryani. Apakah kau menggunakan puisi-puisimu? Sang penyair tertawa kecil. Tidak, percintaan Ari dan aku adalah percintaan yang polos. Kami tak butuh kata-kata, apalagi puisi. Bagaimana kau tahu Mbak Aryani Yuniarti adalah perempuan yang tepat untuk hidup bersama? Sang penyair tampaknya tak menyangka aku bakal melontarkan pertanyaan pribadi seperti itu. Tetapi kelihatannya dia tidak keberatan berbagi. Ari tidak pernah berharap apapun dariku. Aku hanya memiliki tubuh dan baju yang melekat ini. Aku tak pernah selesai sekolah, apalagi pun gelar. Modalku hanya hati yang jujur dan daya hidup. Bagi Ari, semangatku memperjuangkan keadilan sudah cukup membuat dia memutuskan untuk hidup bersamaku selamanya. Aku menatap sang penyair yang menyalakan rokok dan menghisapnya. Ada sedikit rasa iri pada sikapnya yang tenang dan berjarak. Dia kelihatan tak pernah sibuk menghadapi gejolak remaja yang memalukan ini. Sang penyair bertemu Aryani dan mereka menikah muda. Tapi dia dan puisi-puisinya menjadi api bagi gerakan-gerakan kami. Dari jendela aku lihat Naratama mencoba bertanya-tanya tentang cat yang digunakan Anjani. Uap yang berkepulan dari panci mie menggambarkan kecemburuanku saat ini. Aku tak bisa apa-apa selain memecahkan telur, membiarkan telur itu matang di atas mie, dan mengangkatnya. Sang penyair sudah menyiapkan mangkuk dan sendok. Mas, mau saya buatkan? Masih ada 1 kardus mie instan bawaan Gusti dan Naratama. Sang penyair menggeleng. Aku menuang seluruh isi panci ke dalam mangkuk. Baunya memang membuat perutku bikin onar, lezat, dan penuh dosa. Aduh, asyik sekali. Mau dong? Kuah kaldu itu hampir saja tumpah karena tanganku goyah mendengar suara itu. Anjani. Astaga. Ngapain dia meluncur masuk dapur?
Dan mengapa dia berjalan mendekat? Astaga, dia berkeringat. Kulitnya yang licin itu berkeringat. Kenapa dia mengambil sendok? Ah, wajah Anjani yang mungil itu masuk ke dalam permukaan panci. Dengan lincah ia menciduk sesendok kuah dan beberapa helai mie.